warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Astuti Samosir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan tentang penalaran dalam tulisan, tata tulis, dan aspek lain. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama ada Pak Abdul Razak, NPM 202121500207. Yang kedua ada Kak Nur Aini, NPM 202121500193. Yang ketiga ada Kak Muhammad Aksal Laihan, NPM 202121500247. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Sylvia Maulida Rahmat, NPM 202121500197. Baik, langsung saja ke penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Razak. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya BD Rozak sebagai pemateri pertama dari kelompok 7 dengan pembahasan pertama yaitu penalaran dalam tulisan. Ada 4 aspek atau 4 submateri yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu pengertian dari penalaran itu sendiri. Yang kedua, ciri-ciri dari penalaran. Yang ketiga, simbol dan konsep penalaran. Yang keempat adalah syarat-syarat kebenaran penalaran. Langsung saja kita masuk ke pengertian dari penalaran. Secara umum, penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau empirik yang menghasilkan sebuah kesimpulan dari yang diterima akal sehat secara umum. Namun beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai penalaran ini. Yang pertama ada Kraft berpendapat bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menghubungkan bukti, fakta, petunjuk yang menuju kepada suatu kesimpulan. Yang kedua ada Bakri menyatakan bahwa penalaran atau reasoning merupakan suatu konsep yang paling umum menunjuk pada salah satu proses pemikiran untuk sampai pada suatu kesimpulan. Sedangkan Surya Sumantri mengemukakan secara singkat bahwa penalaran adalah suatu aktivitas berpikir untuk menarik sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Jadi semua bersepakat menyatakan bahwa penalaran adalah sesuatu proses atau sesuatu kegiatan untuk mengambil sebuah kesimpulan atau fakta. Setelah kita tahu definisi dari penalaran, selanjutnya kita harus tahu mengenai ciri-ciri penalaran. Yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas yang disebut logika. Yang kedua, sifat analitik dari proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Intuisi di sini berperan penting dalam sifat analitik. Yang ketiga, ada logis, yaitu suatu penalaran harus memenuhi unsur logis. Artinya pemikiran yang ditimbang secara objektif dan didasarkan kepada data yang valid. Yang keempat ada analitis, berarti bahwa kegiatan penalaran ini tidak terlepas dari daya imajinatif seseorang dalam merangkai, menyusun atau menghubungkan petunjuk-petunjuk akal pikirannya ke dalam suatu pola tertentu yang menghasilkan kesimpulan. Lalu yang terakhir ada rasional. Jadi apa yang kita nalar merupakan suatu fakta atau kenyataan yang memang dapat dipikirkan secara mendalam. Itu ciri-ciri dari penalaran. Lalu submateri yang ketiga yaitu konsep dan simbol dalam penalaran. Jadi penalaran adalah aktivitas pikiran yang abstrak. Nah, untuk mewujudkannya diperlukan sebuah simbol. Simbol atau lambang yang digunakan dalam penalaran ini berbentuk sebuah bahasa. Lalu wujud penalaran berupa argumen. Jadi konsep dan simbol penalaran di sini adalah kalimat yang digunakan setelah menganalisis sebuah bahasa, lalu diambil kesimpulan berupa argumen. Dan submateri yang keempat yaitu syarat-syarat kebenaran dalam penalaran. Jadi sebuah penalaran harus ada kebenaran. Maka penalaran dapat dicapai jika syarat-syarat ini dipenuhi. Yang pertama, suatu penalaran bertolak dari pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang, baik benar maupun salah, dari pernyataan yang sebelumnya. Lalu yang kedua, dalam penalaran, pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi adalah premis. Itu sebuah yang menarik kesimpulan ya, harus benar. Benar di sini artinya sudah dianalisis terlebih dahulu dari semua formal maupun material yang dengan aturan-aturan berpikir secara tepat.
Baik, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke Sylvia. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Razak atas pemaparan materinya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Kak Muhammad Aksan Raihan. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan poin C, yaitu jenis dan macam-macam penalaran terbagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Macam-macam penalaran deduktif. Yang pertama ada silogisme, terdiri atas beberapa unsur, yaitu dasar pemikiran utama atau premis mayor, dasar pemikiran kedua, premis minor, dan kesimpulan. Penalaran silogisme ada 3 macam, yaitu silogisme kategorial, silogisme hipotesis, dan silogisme alternatif. Yang kedua atau B ada entimen, adalah penalaran deduktif secara langsung dan dapat dikatakan pula silogisme premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Macam-macam penalaran induktif. Yang A ada generalisasi, yang B ada analogi. Jenis-jenis adalah analogi, yaitu analogi induktif, analogi deklaratif, dan hubungan kasual. Selanjutnya yaitu poin F, yaitu salah nalar. Jenis-jenis salah nalar yaitu ada generalisasi terlalu luas, penyebab salah nalar, argumentasi bidik orang, deduktif yang salah, pemilihan terbatas pada 2 alternatif, analogi yang salah, meniru yang sudah. Terima kasih Kak Muhammad Aksan Raihan atas pemaparan materinya. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Kak Nur Aini. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tata tulis secara umum. Tata tulis baku berhubungan dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Biasanya, masing-masing lembaga mempunyai peraturan tata tulis yang berbeda. Akan tetapi, pada dasarnya peraturan tersebut mempunyai patokan yang sama. Seperti tata tulis ini diperlukan karena dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian, memudahkan penelitian atau pertanggungjawabannya, dan mempercepat penyebarluasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Patokan yang sama yang kedua yaitu teknik pengetikan, yang ketiga itu sampul, yang keempat cara menulis kutipan dan sumber kutipan, yang kelima penulisan sumber kutipan ada beberapa kemungkinan, dan yang keenam sumber dari internet. Patokan yang sama yang pertama yaitu tata tulis diperlukan karena yang pertama dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian, yang kedua memudahkan penilaian atau pertanggungjawabannya, dan mempercepat penyebarluasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Patokan yang kedua yaitu teknik pengetikan. Pengetikan karya ilmiah kita perlu mengikuti beberapa aturan. Aturannya yaitu yang pertama, jarak antara baris satu dengan baris yang lainnya pada isi bab adalah 2 spasi. Jarak pengetikan 2 spasi ini berlaku pula untuk jarak penulisan pada daftar isi. Aturan yang kedua itu batas tepi kiri, tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah masing-masing sesuai yang kurang lebih 4 cm, 4 cm, 3 cm, dan 3 cm. Aturan yang ketiga, pengetikan paragraf baru dimulai dengan awal kalimat yang menjorok atau masuk ke dalam dengan 5 pukulan ketik dari tepi kiri atau 5 huruf. Atau biasa yang kita lakukan adalah 1 tab bila dengan komputer. Aturan yang keempat yaitu penulisan judul atau bab menggunakan huruf kapital semua, tanpa garis bawah, tanpa titik, dan nomor bab mempergunakan angka Romawi. Setiap awal kata dari judul subbab harus ditulis dengan huruf kapital, kecuali mempergunakan kata sambung. Aturan yang kelima dalam teknik pengetikan yaitu cara penomoran pada karya tulis dapat dipergunakan salah satu dari kedua cara ini. Cara pertama yaitu menggunakan I, terus ada A kapital, lanjut ada A huruf kecil, dan sebagainya. Cara kedua ada 1, 1.1, 1.1.1, dan seterusnya. Dalam suatu skripsi, tesis, disertasi, ataupun laporan ilmiah lain, cara penomoran ini
harus digunakan secara konsisten. Jadi tidak boleh dicampur adukan antara cara pertama dan cara kedua. Lanjut, patokan yang ketiga adalah sampul. Pada sampul ini berisi beberapa. Yang pertama itu judul. Judul itu dicetak dengan huruf kapital semua dan tidak boleh menggunakan singkatan. Yang kedua, maksud dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, logo dari perguruan tinggi. Yang keempat, nama penulis karya ilmiah. Yang kelima, nomor induk penulis. Yang keenam, nama dari jurusan atau fakultas atau program pascasarjana dan perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah tahun dari penulisan. Patokan yang keempat yaitu cara menulis kutipan dan sumber kutipan. Beberapa aturan yang perlu diketahui dalam penulisan kutipan dan sumber kutipan yaitu singkatan hendaknya tidak digunakan dalam tulisan ilmiah. Yang kedua, kutipan ditulis dengan menggunakan dua tanda petik jika kutipan ini merupakan kutipan pertama atau dikutip langsung dari penulisnya. Yang ketiga, jika bagian yang dikutip terdiri atas 3 baris atau kurang, kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik atau sesuai dengan ketentuan pertama. Yang keempat, apabila kutipan langsung merupakan seperangkat kalimat, tempatkanlah kutipan itu di antara tanda petik 2 di bawah baris terakhir kalimat yang mendahuluinya. Dan yang kelima yaitu jika bagian dari yang dikutip ada bagian yang dihilangkan, maka penulisan bagian itu diganti dengan 3 buah titik. Patokan yang kelima yaitu penulisan sumber kutipan ada beberapa kemungkinan seperti berikut. Yang pertama, jika sumber kutipan mendahului kutipan, cara penulisannya adalah nama penulis yang diikuti dengan tahun penerbitan dan nomor halaman yang dikutip yang keduanya diletakkan dalam kurung. Yang kedua, jika sumber dari kutipan ditulis setelah kutipan, maka nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip semuanya diletakkan sumber lain atas bagian yang dikutip, maka sumber kutipan yang ditulis tetap sumber kutipan yang digunakan pengutip, tetapi dengan menyebut siapa yang mengemukakan pendapat tersebut. Patokan yang selanjutnya adalah jika sumbernya dari internet. Yang pertama, bila karya per orang, cara penulisannya adalah pengarang atau penyunting, titik dalam kurung tahun, titik judul dalam kurung edisi, titik dalam kurung jenis medium, titik tersedia, titik 2 alamat di internet, titik dalam kurung tanggal diakses. Yang kedua, bila bagian dari karya kolektif, cara penulisannya pengarang atau penyunting, titik dalam kurung tahun, titik dalam sumber dalam kurung edisi, titik jenis media, titik penerbit, titik tersedia, titik 2 alamat di internet, titik tanggal diakses. Yang ketiga, bila artikel dalam jurnal, cara penulisannya adalah pengarang, titik dalam kurung tahun, titik judul, titik nama jurnal dalam kurung jenis media, titik volume dalam kurung terbitan, titik halaman tersedia, titik 2 alamat di internet, titik dalam kurung tanggal diakses. Yang keempat, bila artikel dalam majalah, cara penulisannya pengarang dalam kurung tahun, tanggal, dan bulan, titik judul, titik nama majalah dalam kurung jenis media, titik volume, titik jumlah halaman, titik tersedia, titik 2 alamat di internet dalam kurung tanggal diakses. Yang kelima, bila artikel di surat kabar, cara penulisannya pengarang, titik dalam kurung tahun, tanggal, bulan, titik judul, titik nama surat kabar dalam kurung jenis media, jumlah halaman, titik tersedia, titik 2 alamat di internet, titik tanggal diakses. Selanjutnya, bila pesan dari email, cara penulisannya adalah pengirim dalam kurung alamat email pengirim, titik dalam kurung tahun, tanggal, bulan, titik judul pesan, titik email kepada penerima, titik alamat email penerima. Jadi dalam membuat laporan penelitian harus mengikuti ketentuan tata tulis yang berlaku secara umum atau ketentuan dari lembaga secara umum atau ketentuan dari lembaga tempat tulisan dibuat. Aturan tata tulis dibuat agar tulisan lebih sistematis, membantu penulis dalam mengarahkan laporannya dan membantu pembaca untuk lebih mudah dalam memahami tulisan tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan adalah bagan tulisan, aturan umum mengenai isi dan aturan tata tulis yang berlaku. Aturan ini tidak untuk dihafalkan, cukup diterapkan dengan konsisten karena jika mahasiswa sudah terbiasa membuat laporan ilmiah, maka dengan sendirinya akan hafal dengan aturan-aturan penulisan laporan ilmiah. Sekian materi yang harus saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nur Aini atas pemaparan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang aspek mekanik. Mekanik menulis yaitu suatu karangan secara umum terdiri atas dua hal, yaitu isi dan bentuk. Isi merupakan sesuatu yang ingin diungkapkan penulisnya, sedangkan bentuk merupakan unsur mekanik tulisan atau karangan seperti ejaan, punktuasi kata, kalimat, dan alinea. Agar gagasan atau ide yang dituangkan dapat dipahami pembaca, seorang penulis harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur dalam bahasa, seperti ejaan, pilihan kata, dan kosakata, gaya bahasa, penyusunan kalimat efektif, dan pengembangan paragraf. Kelima unsur tersebut memiliki kedudukan yang amat penting dalam mendukung terciptanya sebuah tulisan yang baik. Poin selanjutnya yaitu ejaan. Ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca yang sudah menjadi suatu kesepakatan secara bersama yang dapat menimbulkan suatu pengertian bagi para penggunanya. Selanjutnya yaitu pilihan kata atau diksi. Pemilihan kata berkaitan dengan mengungkapkan kata secara tepat yang berarti menggunakan kata sesuai dengan makna yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ketepatan dan kesesuaian pemilihan kata dalam karya ilmiah. Yang pertama, sinonim. Sinonim merujuk pada kata-kata dengan makna yang hampir serupa. Contohnya, mengemukakan, menyuarakan, mengatakan. Untuk menghindari kebosanan karena menggunakan kata yang itu-itu saja, dapat dipilih sinonim yang penggunaannya tepat atau sesuai dengan konteks. Yang kedua ada kata khusus. Kata yang semakin sempit tujuannya, itulah yang disebut dengan kata khusus. Yang ketiga, kata indria. Kata yang menunjukkan perasaan atau pengalaman dengan panca indera, seperti panas, manis, keras, apak, desing, dan mengilat. Penggunaan kata-kata indria ini dapat saling tumpang tindih. Gejala seperti ini disebut dengan sinestesia. Contohnya, ibu membuat teh manis. Gadis itu manis sekali. Yang keempat, kelangsungan pilihan kata. Berkaitan kata demi kata yang dipilih sehingga dapat menyampaikan gagasan yang tepat, efisien, dan efektif. Hal ini menyangkut penghamburan kata, ambigius makna, kesalahan ejaan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu istilah dan jargon. Istilah yaitu kata atau gabungan kata yang secara cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu tertentu. Sementara jargon yaitu kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang tertentu. Pada dasarnya, jargon merupakan bahasa atau kata yang khusus sekali. Yang keenam ada kata populer dan ilmiah. Kata populer yaitu kata yang lazim digunakan masyarakat luas dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan kata ilmiah yaitu kata yang merujuk pada bahasa ilmiah. Yang ketujuh ada kata silang, yaitu kata yang digunakan pada ragam percakapan yang khas, misalnya bahasa gaul. Bahasa seperti ini tidak bisa digunakan dalam karya tulis ilmiah. Yang selanjutnya ada idiom. Idiom yaitu pola-pola struktural yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa umum, biasanya berbentuk frase. Selanjutnya kosakata. Kosakata adalah pembendaharaan atau kekayaan kata yang dimiliki suatu bahasa yang dapat digunakan dalam menyusun kalimat untuk berkomunikasi atau menyampaikan pikiran, ide, atau gagasan kepada orang lain. Poin selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan lagam bahasa yang digunakan oleh seorang penulis. Tiap penulis memiliki kekhasan sendiri, di mana ciri khususnya ditandai dengan bentuk kata yang dipakai yang meliputi pemilihan kata dan struktur atau bentuk bahasa. Gaya bahasa merupakan sumber dan daya yang amat penting dalam menulis, karena apabila dipergunakan dengan tepat untuk membuat ekspresi kita akan lebih cepat, sehingga akan menghasilkan tulisan yang baik.
Dengan demikian, gaya bahasa adalah sumber dan daya bahasa yang amat penting yang digunakan oleh seorang penulis untuk membuat ekspresi sehingga akan menghasilkan tulisan yang baik. Selanjutnya yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya dengan baik, sehingga pendengar atau pembaca akan menangkap gagasan di balik kalimat tersebut dengan tepat. Adapun syarat-syarat kalimat efektif yaitu yang pertama ada kesatuan gagasan, yang kedua ada koherensi yang baik serta kompak, yang ketiga ada penekanan, yang keempat ada variasi, yang kelima ada paralelisme, dan yang keenam yaitu ada penalaran atau logika. Poin selanjutnya yaitu paragraf. Paragraf yaitu perluasan pikiran dari kalimat. Adapun jenis-jenis paragraf berdasarkan pada letak kalimat utamanya, yaitu yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada pada terakhir paragraf. Yang ketiga, paragraf tersebar, yaitu paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya tersebar pada keseluruhan paragraf. Poin selanjutnya yaitu pedoman penulisan. Pedoman ini dibuat untuk mempermudah pengguna dalam pemahaman terhadap suatu bahasa. Ada beberapa aturan khusus dalam pedoman penulisan. Yang pertama ada penggunaan istilah asing, yang kedua yaitu lambang, dan yang ketiga penulisan nama Latin. Dari poin-poin yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa mekanik menulis adalah sejumlah unsur-unsur yang menyatu dalam aktivitas menulis, yang meliputi ejaan, kalimat, gaya bahasa, kata dan kosakata, paragraf, wahana, dan gagasan yang tergabung dalam sebuah kelompok dan memiliki pembendaharaan yang memadai. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 7. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami. Terima kasih untuk Bu Astuti dan teman-teman X3B yang sudah menyimak. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.